Kenapa AA Gim Abdullah Gimnastiar diundang ke sini dan didengar oleh saudara-saudara? Tahu sebabnya? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu siapa orang ini yang sebenarnya masih menutupi aibnya, dosanya, kekurangannya, kejelekannya, sehingga saudara mau dengar. Daripada kita sibuk menikmati pujian, lebih baik kita sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang kita. Itulah tekniknya, supaya kita tidak tamak terhadap penghargaan orang. Hati-hati hadirin. Saya cerita sedikit ya. Saya ini takdirnya anak prajurit. Ayah saya seorang tentara, perwira tentara TNI. Bisa membayangkan betapa beratnya jadi seorang komandan. Karena komandan di tentara ataupun di polisi pasti dihormat. Sebab bawahannya dilatih dan digaji untuk menghormat. Mau enek, mau sebel juga. Shh, begini. Apalagi sedang upacara. Hormat! Shh. Apalagi defile. Hormat! Senjata! Waduh. Sini. 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 Kalau tidak hati-hati, penghormatan itu makan. Seakan-akan dirinya terhormat. Padahal sholat belang betong. Ngaji tidak bisa. Zakat tidak bayar. Sudah mampu, belum haji. Tapi merasa terhormat akibat topeng yang dipakai. Ini bahaya. Pensiun masih tetap saya ini mantan komandan. Udah tuh komandan, udah pensiun, gak usah diomongin. Dia itu dulu anak buah saya. Iya udah waktunya habis ya, sabar. Karena post power syndrome, merasa terhormat dengan topeng. Ada lagi yang lebih ngaco. Tidak semua komandan begitu. Itu hanya komandan error saja yang ketipu topeng. Ada juga yang lebih ngaco, adalah istri komandan. Suaminya kolonel, istrinya ngadak-ngadak jadi jenderal. Padahal daftar enggak, seleksi enggak, latihan enggak, di kantor juga enggak jelas kerjanya. Tapi galaknya lebih daripada suaminya. Ini tertipu oleh casing suami. Kamu mengganggu rumah tangga saya, ha? Ini suami saya. Waduh, galak. Pernah lihat yang di airport, kemudian seorang istri pensiunan jenderal yang marah-marah nggak mau diperiksa. Apa salahnya diperiksa, ya kan? Oh, ini adalah ciri-ciri orang yang tamak terhadap penghargaan. Udah mah bukan dirinya yang jenderal, suaminya juga pensiun. Kenapa istri lebih galak? Tertipu oleh ingin dihargai. Ada yang lebih ngaco lagi, anak komandan. Di sekolah nilainya butut, kelakuan jelek, tapi galaknya lebih dari ayahnya. Nah, inilah ilustrasi seseorang yang tertipu oleh ingin dihargai. Jelas Pak Rektor? Berat ini. Pak Profesor, waduh berat. Pak Rektor, sama Kiai. Padahal di sisi Allah belum tentu seperti apa yang diketahui orang lain. 5. Jangan ingin dibalas budi. Ulangi.
Jawab atuh hadirin. Jangan ingin dibalas budi. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab. Enak tidak kalau kita ingat jasa kita? Hati jadi bahagia atau jadi nyesek? Jawab. Kalau kita mengingat jasa kita, hati jadi bahagia atau jadi gelisah? Jadi enak atau tidak enak? Nah, itu ciri-ciri salah tuh. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik? Perlu tidak? Tes. Mas. Coba bicara sama bojomu. Benar gitu? Perbojoan. Hei istriku, aku ini suamimu loh. Padahal istrinya udah tahu. Aku ini suamimu. Aku yang membanting-banting tulang. Memeras-meras keringat. Ini rumah aku yang siapkan untuk kalian. Hah? Kalian pakai dempul, lipstik, apa itu aku yang beliin. Kalian makan segala dikunyah, jalan kuliah, aku yang siapkan. Jalan-jalan pakai mobil atap beliin, bensin aku yang siapkan. Saya nih suamimu yang berjuang untuk kalian. Dengar ya, kalau ada suami berbicara begitu, bagaimana perasaan ibu? Bahagia atau enek, Bu? Yang jelas, Bu. Bahagia atau enek? Jadi makin sayang, kagum, atau jadi sebel? Tuh, dengerin, Pak. Jelas? Nah, kami juga sama, Bu. Apalagi saya, Pak. Saya. Jangan nyebut-nyebut. Ke anak paling nggak boleh, Bu. Ini ibumu, nak. Ini ibumu, nak. Kata anak-anak. Ya iya, bukan saya juga udah tahu dari dulu. Kenapa ibu jadi lupa diri? Ini ibumu. Ibu yang hamil. Ibu yang melahirkan kalian. Ibu yang menyusui. Mungkin kata anak, siapa suruh ya Dea? Dan kita mah nggak pesen lahir dari ibu yang ini. Nggak boleh hadirin. Saya pimpinan kalian. Udah tahu. Dengan kepemimpinan saya itu siapa? Hah? Bingung akhirnya. Udahlah. Kalau mau bahagia, lakukan, lupakan. Jadilah seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali bagai sang surya menyinari bumi. Tenang hadirin, mau bahagia hadirin? Sudahlah, jadilah orang ikhlas. Gimana supaya ikhlas? Nih, jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Yakin? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Apakah setiap amal disaksikan oleh Allah? Yakin? Yakin? Apakah setiap amal ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas?
Mungkinkah ada yang terlewat? Mungkinkah ada yang tertukar? Mungkinkah ada yang meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi balasan dari Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita, baik buruk, pasti kita akan lihat balasannya. Nah, inilah sebetulnya rahasianya hadirin. Kenapa orang bisa ikhlas? Karena yakin waqafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi.